Ada 3 agama besar di sana, dan sampai hari ini masih diyakini oleh orang Yahudi. Nama agama mereka adalah Yudaisme. Kitab mereka bukan Taurat. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mungkin ada yang tanya, kok Mas Didit hari ini berbeda ya? Pakai baju Islam gitu ya ini. Jadi ini bukan baju Islam saudara-saudara, karena baju ini tidak pernah ke masjid. Tapi lebih sering saya pakai untuk berkhotbah dan membaptis orang. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini bukan baju Islam, karena baju ini namanya baju koko. Kenapa disebut baju koko? Karena yang pakai adalah saudara-saudara kita Tionghoa yang laki-laki, jadi disebut baju koko. Kalau yang pakai cewek pasti baju CC. Jadi seperti itu ya. Nah, baju ini sangat bersejarah, jadi saya beli di Bangladesh tahun 2017 yang lalu. Nah, dalam video kali ini saya mau menanggapi seorang ustadz yang sangat terkenal dan fenomenal, yaitu Ustadz Yahya Walloni. Jadi beliau ini sudah mulai ngelantur lagi dan berhalusinasi. Ada apakah gerangan? Pertanda apakah ini? Sebelumnya mari kita lihat video berikut ini. Ada 3 agama besar di sana, dan sampai hari ini masih diyakini oleh orang Yahudi. Nama agama mereka adalah Yudaisme. Kitab mereka bukan Taurat. Kitab mereka adalah Talmud. Kita di Indonesia ini menganggap orang Yahudi kitabnya Taurat. Taurat dulu nenek moyang Yahudi. Perhatikan baik-baik, saya jelaskan ini. Jadi Taurat itu tidak diwariskan kepada anak cucu Israel, karena meninggalnya Musa, sepeninggalnya Musa, wafatnya Musa, Taurat itu raib. Tidak ada satupun ahli geologi yang mampu membuktikan, ahli bibliologi yang bisa membuktikan ini catatan Taurat asli, karena dia memang tertulis di atas loh batu, bukan di kertas begini. Jadi saudara-saudara, menurut Ustadz Yahya Walloni, kitabnya orang Yahudi itu bukan Taurat, tapi Talmud. Karena Taurat itu sudah nggak ada lagi. Setelah Musa meninggal, sudah nggak ada lagi Taurat. Karena tidak sempat ditulis atau diwariskan ke keturunannya. Seperti itu ya. Nah, benarkah kitab orang Yahudi bukan Taurat, tapi Talmud? Nah, saya mau mengajak saudara-saudaraku untuk belajar apa itu Taurat dan apa itu Talmud. Jadi, kitab orang Yahudi itu disebut dengan Tanakh. Apa itu Tanakh? Singkatan dari Taurat, yaitu 5 kitab hukum Musa. Kemudian ada habis Tanakh ada kitab Nevi'im atau kitab nabi-nabi, dari nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Kemudian Ketuvim atau tulisan-tulisan. Nah, nanti bisa melihat di penjelasan di sebelah saya ini ya. Nah, inilah kitab orang Yahudi sampai sekarang, dan ini masih ada dan dipakai di dalam ibadah-ibadah orang Yahudi. Jadi yang dituduhkan oleh saudara Pak Ustadz Yahya Walloni tadi itu adalah salah besar. Karena kitab orang Yahudi, yaitu Tanakh tadi itu, Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim masih ada sampai sekarang. Dan kalau bilang itu palsu, hati-hati, berhadapan dengan orang Yahudi loh ya. Jangan menuduh orang Yahudi. Jadi itu kitabnya orang Yahudi. Jadi apakah itu Talmud? Nah, Talmud adalah tulisan-tulisan yang merupakan sebuah ketentuan atau hukum yang mengikat bagi orang-orang Yahudi. Jadi Talmud disebut juga dengan Taurat lisan yang diajarkan turun-temurun bagi orang-orang Yahudi. Nah, di dalam Talmud itu ada 2. Yang pertama adalah Mishnah atau Taurat lisan atau adat istiadat. Kemudian yang kedua adalah Gemara. Gemara ini adalah tafsiran dari Mishnah tadi.
Nah, itulah yang disebut sebagai Talmud. Nah, bagi orang Yahudi Ortodoks, Talmud ini sangat penting dan mengikat karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang Yahudi. Jadi semua hukum, baik itu agama, etika, dan lain sebagainya ada di dalam Talmud ini. Jadi seperti itu. Beda antara Tanakh dengan Talmud. Nah, kitab orang Israel atau orang Yahudi adalah Tanakh, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi itu, Taurat, Nevi'im, dan Ketubim. Kemudian yang kedua adalah Talmud. Talmud ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah Taurat lisan yang berisi ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengikat bagi orang-orang Yahudi. Jadi seperti itu ya. Dan Talmud ini diperoleh dari Taurat ini tadi. Itu bedanya Pak Ustadz. Jadi kalau ngomong jangan ngasal. Masa doktor teologi yang nggak ngerti tentang hal seperti ini? Atau memang berniat membohongi umat Islam? Saya nggak tahu. Jadi seperti itu ya. Demikian dari saya. Semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam maras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.